Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Amalia Raya dari 12548 nomor presentasi 26. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bab mutasi. Jadi, simak langsung. Dadah. Oke guys, jadi kali ini aku akan membahas tentang materi mutasi. Mutasi sendiri yaitu artinya adalah perubahan. Mutasi dibedakan menjadi 3 nih, berdasarkan sel yang mengalaminya, berdasarkan cara terjadinya, dan berdasarkan tingkatannya. Untuk yang pertama, berdasarkan sel yang mengalaminya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Untuk yang mutasi somatis terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan untuk mutasi germinal terjadi pada sel-sel gamet. Kemudian, berdasarkan cara terjadinya yaitu ada mutasi alami dengan cara alami, dan ada yang mutasi dengan cara buatan. Nah, yang selanjutnya ini kita akan bahas secara detailnya yaitu berdasarkan tingkatannya. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada mutasi gen dan ada mutasi kromosom. Untuk yang mutasi gen sendiri, ia adalah perubahan susunan basa nitrogen pada nukleotida. Mutasi ini juga sering disebut mutasi kecil atau point mutation. Mutasi ini pula mudah untuk diperbaiki. Contohnya ada substitusi dan ada frame shift mutation. Untuk yang substitusi yaitu merupakan pergantian basa nitrogen. Ada yang sesamanya, ada pula yang berbeda. Sesamanya ini bisa dinamai yaitu transisi antara purin dengan purin atau antara pirin dengan pirin, sedangkan yang berbeda yaitu transversi antara purin dengan pirin ataupun sebaliknya. Antara keduanya ini akan mengakibatkan yang pertama adalah same sense atau silent, yaitu tidak mengalami perubahan asam amino. Dari lisin menjadi lisin, tetap saja tidak mengalami perubahan asam amino, walaupun basa nitrogennya itu berbeda. Kemudian untuk yang kedua ada nonsense atau tidak bermakna. Tidak bermakna di sini yang dimaksud yaitu munculnya stop codon. Dari yang awalnya AAG, nama asam aminonya adalah lisin menjadi UAG. UAG ini yaitu stop codon sehingga ia tidak bermakna. Dan yang ketiga adalah missense atau salah makna yaitu perubahan asam amino dari CAU menjadi CAG. Ia mengalami perubahan asam amino. Kemudian nih, yang kedua ada frame shift mutation, yaitu pergeseran kerangka basa. Ada adisi, yaitu penambahan, ada insersi, penyisipan, dan delesi pengurangan. Langsung aja kita ke contohnya. Ada mRNA normal, AUG, AAA, GGG, SSS. Ia mengalami 3 keadaan nih, ada adisi, insersi, dan delesi. Untuk yang adisi penambahan, ia mengalami penambahan basa nitrogen guanin, sehingga rantainya akan mundur ke belakang karena ada penambahan di awal rantai. Dari AUG menjadi GAU, dari AAA menjadi GAA, dan seterusnya. Untuk yang insersi yaitu penyisipan, ada penyisipan basa U pada tengah rantai, sehingga rantainya awalnya tetap AUG, kemudian pada tahap kedua dari yang AAA menjadi AAU, dari yang GGG menjadi AGG, dan seterusnya mundur ke belakang. Untuk yang delesi ada pengurangan, ia mengalami pengurangan pada yang awalnya GGG menjadi GGS karena mengalami pengurangan basa guanin di tengah rantai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi kromosom. Nah, ini dia. Mutasi kromosom sendiri yaitu perubahan susunan gen pada kromosom nih. Mutasi ini sering disebut juga yaitu mutasi besar atau abrasi. Kemudian mutasi ini juga sulit untuk diperbaiki. Contohnya ada perubahan struktur kromosom, yang kedua ada euploidi, dan yang ketiga ada aneuploidi. Kita akan bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama, perubahan struktur kromosom dibagi menjadi 4, yaitu ada delesi dan duplikasi, translokasi, inversi, serta katanisasi.
Yang A, delesi dan duplikasi. Delesi sendiri yaitu pengurangan gen, sedangkan yang duplikasi yaitu pengandaan gen. Dari yang awalnya rantainya ABCD ini rantai normal, kemudian mengalami delesi telomer. Delesi ini yaitu pengurangan gen pada ujung rantai, dan untuk yang rantai satunya mengalami duplikasi. Nih, D-nya ada 2 ya. Kemudian contoh selanjutnya ada delesi interkalar. Ini kedua rantainya mengalami delesi interkalar serta duplikasi. Delesi interkalar sendiri yaitu pengurangan gen pada tengah rantai, tengah basa nitrogen rantainya. Dan untuk yang rantai satunya mengalami duplikasi. C-nya ada 2. Selanjutnya ada B, translokasi, yaitu penambahan gen dari kromosom non-homolog. Ada 2, translokasi non-respirok dan translokasi respirok. Untuk yang non-respirok, dia mengalami penambahan gen dari yang ini kromosom awal ke kromosom non-homolog. Sedangkan yang respirok dari yang kromosom non-homolog pindah ke kromosom biasa. Untuk yang C yaitu ada inversi atau terbalik. Jadi yang rantai normalnya awalnya A, B, C, D, E, F, ia pada inversi perisentrik mengalami perubahan pada sentrom kromosomnya, melibatkan sentrom kromosom, perubahan sentrom kromosom dari yang ABD menjadi CEF. Jadi D pindah ke sini sedangkan C pindah ke sana. Untuk yang parasentrik ini tidak melibatkan. Jadi yang berubah adalah yang terbalik ada DFE, yang seharusnya adalah DEF. Kemudian yang keempat atau yang D ada katanisasi, yaitu kromosom cincin sering disebutnya. Ini merupakan kromosom non-homolog yang pecah ujungnya, kemudian gen yang sealel itu saling berdekatan. Yang awalnya ada rantai nih ABC KLM dan ABC KLM, ini rantai normal. Kemudian pecah nih ujungnya, C dan K itu berpisah kayak pecah gitu, menjadi KBA CLM, ini tetap ABC KLM. Nah, selanjutnya proses gen yang sealel saling berdekatan. Jadi A berdekatan dengan A, K berdekatan dengan K, M berdekatan dengan M, dan C berdekatan dengan C. Kemudian dari mutasi kromosom, kita lanjut yang kedua ada euploidi, yaitu perubahan set kromosom keseluruhan. Contohnya nih, pada ABC ia disebut haploid, dengan AABBCC, AA baba cici ia diploid. Yang ini awalnya adalah bacanya A baci, itu haploid. Dan yang ketiga ada AAA baba cici ya triploid, 3N. Untuk yang selanjutnya ada yang ketiga ada aneuploidi, yaitu perubahan jumlah kromosom tertentu saja. Ada yang pertama nulisomi, itu rumusnya yaitu 2N-2. Contohnya ada 4A plus OO, yaitu ia mengalami letal. Yang 2N-1 rumusnya ia disebut monosomi. Contohnya 4A plus XO, ia mengalami sindrom Turner, biasanya terjadi pada perempuan. Dan yang ketiga ada 2N+1 yaitu trisomi. Trisomi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada autosom dan gonosom. Untuk yang autosom contohnya ada Patau, Edward, dan Down. Untuk yang Patau ia trisomi 13, 14, 15, Edward trisomi 16, 17, 18, sedangkan yang Down ini trisomi 21. Ciri-cirinya orangnya itu masuk ke dalam Mongolisme, ciri-ciri Mongolisme seperti itu. Kemudian yang gonosom itu ada Klinefelter, yaitu 44A plus XXY,
ia terjadi pada laki-laki. Jadi yang Klinefelter ini dia kelebihan X ya, sehingga mungkin secara sifatnya itu sedikit keperempuanan. Sedangkan yang kedua adalah wanita super, yaitu 44A plus XXX. Jadi dia X-nya terlalu banyak, ini terjadi pada perempuan. Dan ada Jacob, ada yaitu 44A plus XYY, ia terjadi pada laki-laki. Nah, kita udah bahas nih dari berdasarkan tingkatannya dari mutasi. Selanjutnya kita akan mengulik tentang keuntungan dari mutasi itu sendiri. Mutasi yang pertama, keuntungannya dapat menghambat pertumbuhan kanker dan HIV. Dan yang kedua, pada mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama nih, sehingga tidak banyak gitu ya. Dan yang ketiga ada mutasi radiasi juga, dengan sinar gamanya ia dapat menghasilkan bibit unggul. Kita akan ke penyebabnya. Nah, penyebabnya ini yang pertama adalah mutagen biologis dari virus dan bakteri. Untuk yang mutagen fisika ada dari suhu, sinar X, sinar gamma, radiasi kosmis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mutagen kimia, yaitu bisa dari gas mustard, kafein, pestisida, bahan pengawet, dan lain-lain juga. Nah, cukup sampai di sini pembahasan tentang bab mutasi. Semoga paham. Kalau masih ada yang kurang paham, putar ulang deh videonya. Gitu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.